Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Madi Tutorial. Gimana kabarnya teman-teman sahabat hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat. Oke, konten hari ini saya akan menyajikan tutorial tentang cara mengatasi PC atau laptop kita yang lemot dan lelet. Pada saat kita sedang kerja mungkin ada kendala ya, PC kita merasa kita terlalu lelet atau lemah. Hal ini kinerjanya semakin lambat. Nah, ini faktornya ada beberapa penyebab ya. Nah, langkahnya adalah pertama adalah salah satunya adalah kita harus mematikan startup aplikasi yang tidak diperlukan ya. Jadi untuk mempercepat kinerja PC ya, harus kita matikan aplikasi yang tidak diperlukan. Caranya bagaimana? Klik kanan pada area garis taskbar ya. Jadi klik kanan pada area garis taskbar. Kedua, pilih Task Manager ya. Setelah itu kita pilih Startup. Terus klik kanan pada kotak Enable dan pilih Disable untuk mematikannya ya. Jadi waktu komputer sedang di startup ya, itu ada aplikasi yang berjalan ya, yang nggak perlu kan bisa dimatikan. Nah, bagaimana caranya? Langsung kita praktekkan, ikuti ya. Nggak salah. Oke, mari kita praktekkan langkah pertama. Letakkan di area garis taskbar di sini ya. Klik kanan, pilih Task Manager. Nah, kita perbesar ya. Nah, perhatikan untuk Task Manager ini menunya seperti ini ya. Setelah itu kita pilih yang ini, Startup. Ini ya. Ini yang sedang running ya, yang sedang jalan. Aplikasi-aplikasi yang sedang jalan ya. Ini bisa kita matikan. Tapi ingat, yang kita matikan adalah aplikasi yang tidak kita perlukan ya. Kira-kira kita nggak tahu ya nggak usah kita matikan. Tapi kalau misalnya ada kalian buka aplikasi banyak, ini nanti akan terlihat di sini ya. Dia akan terlihat yang sedang aktif yang mana ya. Tandanya kalau enable kondisi terbuka ya, artinya sedang running ya. Nah, itu kita bisa matikan. Tapi ingat jangan mematikan sembarang aplikasi yang ada di sini ya. Mungkin file-file penunjang daripada Windows sistem nanti akan bermasalah ya. Maka silakan nanti dimatikan. Mungkin ada aplikasi yang berat mungkin. Nah, kita sedang rendering atau mungkin kita sedang buka Office, beberapa aplikasi Word, Excel, PowerPoint dan lain-lain terbuka langsung ya. Atau yang lain ya. Nah, silakan nanti kalau ingin dimatikan adalah kita tunjuk di status ini ya. Misalnya ini contoh ya. Adobe CS6 ya, diklik sini, ini klik kanan, di disable ya. Nah, ini dimatikan. Nah, dia kondisi kayak gini ya. Ini tidak hilang, hanya di dalam startup itu nanti dia tidak sedang aktif. Nah, kalau ingin diaktifkan kembali ya diklik kanan, di enable kembali ya, diklik. Nah, seperti ini ya. Ini akan mempengaruhi kinerja daripada PC ya pada waktu kita startup. Nah, ini langkah yang pertama ya, matikan startup aplikasi yang tidak diperlukan ya. Nah, sekarang kita coba yang kedua. Langkah kedua adalah matikan program yang berjalan di belakang layar atau background ya. Ada beberapa aplikasi yang mungkin tidak diperlukan itu berjalan di layar ya, di belakang layar kita ya. Nah, ini seharusnya kita matikan ya. Caranya bagaimana? Masih dalam menu task manager ya. Jadi klik kanan pada area garis task manager seperti yang pertama tadi. Langkah pertama, pilih task manager, pilih proses. Nah, setelah itu kita matikan aplikasi yang tidak diperlukan dengan mengeklik end task ya. Sama ini ada aplikasi yang berjalan di belakang layar itu akan mempengaruhi kinerja PC atau laptop kita ya. Nah, mari kita coba praktekannya. Kita bisa coba
matikan program yang berjalan di belakang layar atau background. Nah, caranya sama. Langkah mempraktekannya adalah letakkan di pointer mouse di garis taskbar ini ya. Klik kanan, pilih masih dalam menu Task Manager ya. Pilih Task Manager. Ya. Nah, kita pilih yang proses ya. Nah, ini. Nah, tadi kita kan startup ya, kita yang proses. Nah, ini akan tampak juga aplikasi-aplikasi yang sedang aktif ya. Seperti yang pertama tadi yang startup ya. Ini ya silahkan dicek aplikasi apa aja yang kira-kira tidak diperlukan ya. Tidak sedang dalam kondisi running ya. Itu silahkan dimatikan dengan cara di mana diklik. Ini contoh ya, misalnya cari yang terbesar di sini kan memakan memori yang banyak nih, very high, berarti tinggi ya. Ya seperti ini, very high, ini tinggi ya, memakan resource memori yang tinggi ya. Caranya ya di klik nama filenya ya, yang misalnya kalau yang kita lihat di sini ya di saya ini kan kelihatan tinggi yang ini ya. Nah ini tinggi sekali, berapa itu? Anti malware service extable ya, itu kita entas saja. Kalau nggak diperlukan silakan. Kebetulan ini sedang saya pakai ya, termasuk saya Bandicam ya. Ini besar memori, memakan resource yang tinggi ya, semuanya 57% ya. Nah kita lihat performanya ya. Nah di sini memorinya ya, memori yang ada di dalam laptop ini adalah kalau saya 3,5 GB ya, sekitar 4 GB ya. Nah ini ada 2, nah, ini 2% yang dipakai ya. Nah, ini silakan dimatikan ya, yang tidak diperlukan di entas. Tapi ingat, hati-hati jangan sembarangan mengeklik file yang tidak kita mengerti, nanti akan bermasalah ya. Jadi silakan, misalnya ini kan Windows Explorer ya, ini kan memakan resource tinggi nih, berapa nih, 46,7 MB ya. Nah, memakan memori yang tinggi itu boleh dientas ya. Nah ini kebetulan saya pakai semua, jadi nggak saya entas. Nah itu adalah cara kedua, mematikan program yang berjalan di belakang layar ya. Ini adalah program yang yang ada di belakang layar. Nah langkah ketiga adalah kita rutin lakukan disk clean up ya. Bersihkan sampah di PC atau laptop Anda sesering mungkin ya. Mungkin Anda lakukan per minggu atau per bulan ya. Kalau sering dipakai hampir tiap hari ya silakan sebaiknya dilakukan pembersihan sampah tiap minggu ya, biar nggak menumpuk, karena nanti sampah-sampah temporer itu akan mempengaruhi kinerja PC, jadi semakin lambat ya, karena banyak sampah yang tidak diperlukan ya, harus kita hapus. Nah langkahnya bagaimana kita untuk hapus ya, kita coba hapus di sistemnya Windows atau mungkin di local drive C atau mungkin D atau yang lain ya, itu silakan dihapus, termasuk hapus sampah di folder sistem Windows itu ya. Nah untuk mencoba ini ikuti tutorialnya ya. Oke, kita bisa letakkan di sini, kita pilih temp ya, temporary file. Ini sedang scanning ya, kita sedang tunggu, dia akan dicek sampah-sampah yang sebagai cache ya, itu bisa dihilangkan ya. Kita hapus, kalau ingin kita klik temp. Nah, kita bisa lakukan untuk menghapus rutin lakukan disk clean up ya, minimal mungkin 1 minggu. Kalau komputer sering dipakai ini akan banyak sampahnya ya. Nah kita coba ke Windows Explorer, kita klik di sistem, misalnya yang di C,
Kita yang di file sistem Windows ya. Klik, terus kita pilih, kita cari yang ini. Nih. Private CH ya. Nah, diklik. Terus continue. Nah, ini file-file sampah ya yang ada di Windows. Kebetulan ini sering saya bersihkan jadi nggak begitu banyak. Nanti kalau mungkin yang nggak pernah dibersihkan di sini akan banyak sekali ya. Caranya di Ctrl A, terus kita tekan tombol delete untuk menghapus ya. Ya, kita skip aja, mungkin ada file yang memang masih diperlukan, sedang aktif. Nah ini ya, ini yang ada di juga di software distribusi ya. Nanti silakan dihapus, di download ya. Ini kalau sering nggak dihapus, ini banyak sekali ya. Kebetulan ini kan saya rutin membersihkannya, jadi nggak begitu banyak. Nah, di blok Ctrl A, terus tekan tombol delete untuk menghapus ya. Ada mungkin beberapa file yang tidak bisa dihapus karena itu sedang jalan ya, kondisi aktif untuk memproses saat itu, ya tidak apa-apa. Bisa juga kita melakukan dengan cara diklik di sini ya. Kita masukkan persen, tem ya, persen juga, terus kita enter ya. Nah ini adalah sampah daripada di temporer ya. Ini juga silakan dihapus. Kebetulan ini saya rutin menghapusnya ya. Nah ini juga di sini akan banyak sekali ya. Cara menghapusnya adalah diklik di sini, Ctrl A untuk ngeblok, tekan tombol delete. Setelah itu kita klik continue. Nah dia akan bersih nanti ya. Nah ini kan masih diperlukan ya, jadi nggak terhapus karena saya sedang merekod, jadi ini banyak file temporer ya, sedang proses. Oke. Nah kita juga bisa melakukan di sini ya, di lokal C, klik kanan ya, properties. Nah, kita pilih disk clean up. Nah, ini juga perlu ya. Nah, jadi kebetulan di C. Nah, di sini ya. Nah, ini ada file-file temporer disk clean up-nya ya. Ini silakan kalau belum ada di checklist ya, di checklist ya. Ini file-file yang ada ya. Jadi ini total memorinya adalah 241 MB ya. Nah, setelah itu kita klik OK. Terus kita pilih delete file. Nah, dia akan bersih nanti ya. Itu juga akan berpengaruh daripada mempercepat kinerja PC kita ya. Termasuk silakan nanti mungkin di directory lain. Kebetulan saya di C ya. Jadi akan menambah 200 MB tadi ya. Sekitar 200 atau berapa tadi ya di saya. Nah sudah lumayan bersih. Terus langkah berikutnya adalah kita coba lakukan untuk uninstall program yang tidak dipakai atau jarang dipakai ya. Ini akan mempengaruhi daripada kinerja PC atau laptop kita ya. Aplikasi-aplikasi ini kadang-kadang akan menghambat atau memperburuk kinerja PC atau laptop kita. Biasanya ini terjadi pada waktu kita sedang mengaktifkan jaringan internet atau kita download sesuatu, itu biasanya disusupin aplikasi yang tidak kita kehendaki ternyata terinstall di dalam PC kita ya. Itu silakan nanti, terutama untuk malware atau mungkin virus atau aplikasi yang lain ya, biasanya seperti itu ya. Nah untuk mempraktekkan ini adalah kita ke kontrol panel, pilih program, uninstall program ya, hapus program yang tidak diperlukan. Oke, coba ikuti tutorialnya berikut ini ya, untuk kita langsung kita praktekkan. Di sini kontrol panel ya, diklik aja. Setelah itu kita pilih program ya. Nah, pilih program and feature, diklik. Nah ini silahkan dicek aplikasi apa saja
di dalam PC atau laptop kalian yang tidak diperlukan ya, nah, silakan di uninstall ya. Dengan sedikit aplikasi yang ada akan mempengaruhi daripada kinerja kecepatan PC kalian ya, atau laptop kalian ya. Jadi yang nggak perlu lagi silakan dicek di situ ya. Kadang-kadang ini kita ada file yang tidak kita kendaki masuk ke sini ya. Nah itu terjadi pada waktu kita sedang online ya, biasanya ada yang nyusup. Nah ini klik kanan uninstall ya. Nah, misalnya ini kebetulan udah hilang, nggak ada ya. Nah, klik kanan uninstall. Yang lain-lain ya, yang kiranya kalian tidak perlukan, tapi kalau diperlukan ya jangan dihapus ya. Tapi kalau memang udah lama mungkin aplikasi yang kalian pakai, silakan dihapus, lebih baik karena akan mempercepat kinerja PC kalian ya. Nah, itu adalah langkah keempat. Nah untuk berikutnya adalah kita bisa melakukan dengan cek mempercepat waktu booting ya. Kadang-kadang pada waktu kita nyalakan komputer kita tuh jadi lelet banget ya, kita nunggu lama banget. Nah itu faktornya adalah faktor pada waktu. Berikutnya adalah nomor 5, mempercepat waktu booting ya. Loading atau lambat saat PC atau laptop dihidupkan agar lebih cepat. Caranya adalah klik kanan control panel, klik System and Security, pilih System, pilih Advanced System Setting. Pada menu Startup and Recovery, pilih Setting. Pada Time to Display List of Operating System, ganti angkanya dari 30 detik menjadi misalnya 8 detik. Jadi akan lebih cepat. Oke, mari kita praktekkan. Di control panel diklik ini. Nah, kalau sudah kita ke System and Security, diklik. Setelah itu kita ke System and Security, sudah kita klik ke Sistem. Nah, ini diklik Sistem. Oke, terus kita ke Advanced System Setting ya. Kita pilih Advanced System Setting ya. Nih yang ini ya, Advanced System Setting, diklik. Start and Recover, diklik yang sini ya, yang si setting ini ya. Nih kan Start and Recover, diklik. Nah, setelah itu di sini muncul sini ya, Time to Display List of Operating System 30 second ya. Ini kita rubah saja. Mungkin dari 30 kita rubah menjadi 8 detik ya. Nah, startupnya udah kita oke. Ini nanti akan mempercepat. Nah, kita klik OK. Ada hal-hal lain yang mempengaruhi kinerja komputer, ditentukan faktor yang lain juga ya. Seperti yang tadi kita udah lakukan, tapi ternyata hasilnya adalah kita mungkin kurang puas. Kelihatan juga masih lelet, masih lambat, menghambat kerja kita ya. Langkah berikutnya adalah bisa lakukan update Windows. Silahkan diupdate. Nah, teman memerlukan waktu yang lama ini ya. Tapi silakan diupdate kalau itu jika diperlukan ya. Sudah kita update ternyata bermasalah juga, itu bisa juga dari aplikasi Windows itu mungkin sudah banyak yang korup, yang rusak dan lain sebagainya ya. Nah, sebaiknya diinstal ulang, itu akan mempercepat juga membereskan masalahnya ya. Tapi misalnya sudah kita install ulang ternyata juga masih lelet, faktor yang harus kita perhitungkan adalah faktor usia PC atau laptop kita. Sudah berapa tahun kita memakai PC atau laptop kita ya. Semakin usia PC semakin tua, jadi cara kerjanya juga semakin lambat ya. Jadi dipengaruhi dari usia juga ya. Walaupun kita udah lakukan tadi masih juga lelet ya, itu faktornya bisa dilihat dari hardware softwarenya ya. Dari hardware PC itu ya, usia PC mungkin sudah lama, karena usia itu berpengaruh daripada kinerja ya, semakin lambat. Demikian apa yang bisa saya sampaikan, semoga bisa membantu dan mohon di like, subscribe,
tutorial Madi Tutorial ya, agar kami bisa menyajikan konten-konten terbaru dan lebih bersemangat lagi. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.